Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang panduan observasi. Kami dari kelompok 6, anggota kami ada Muhammad Ihsan, Muhammad Fadilah, Alfia Rahmasari, Nur Hidayah. Mata kuliah kali ini adalah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dosen pengampu Dr. Haji Karim MSI. Gambar observasi isu-isu perkembangan fisiologis peserta didik terdiri dari kolom aspek perkembangan, pernyataan, penilaian, dan keterangan. Untuk aspek yaitu perkembangan fisiologis dengan indikator 1. Menggunakan peralatan belajar yang terdiri dari beberapa pernyataan. Yang pertama, menggunakan alat tulis dengan benar. Yang kedua, mampu menulis dengan rapi. Yang ketiga, kelengkapan dan kerapian dalam berpakaian seragam sekolah. Indikator yang kedua, perkembangan fisik, yang terdiri dari beberapa pernyataan, yakni yang pertama, memiliki proporsi tubuh atau kesesuaian tinggi dan berat badan yang baik. Yang kedua, memiliki kemampuan pendengaran yang baik. Yang ketiga, memiliki kemampuan penglihatan yang baik. Dengan kriteria penilaian, skor 0-1 kriterianya kurang baik, 2-3 kriteria cukup baik, 4-5 kriteria baik, dan 6-7 dengan kriteria sangat baik. Gambar observasi isu-isu perkembangan psikologis, yakni kognitif, emosi, psikososial, moral peserta didik, yang terdiri dari kolom aspek perkembangan, pernyataan, penilaian, dan keterangan. Untuk aspek perkembangan yang pertama, yakni perkembangan psikologis, dengan aspek perkembangan kognitif, yang mana terdiri dari beberapa indikator. Untuk indikator yang pertama, yakni pemahaman materi, dengan pernyataan yang pertama, mampu berpikir kritis. Pernyataan kedua, mampu aktif mengemukakan pendapat bersama kelompoknya. Yang ketiga, mampu melakukan penalaran logis terhadap objek yang konkret. Pernyataan keempat, mampu mengingat sesuatu dan menghafalnya dengan baik. Pernyataan kelima, mampu berhitung dengan baik. Pernyataan keenam, mampu memecahkan masalah. Dan pernyataan yang kedelapan, mampu mengembangkan ide dan kreativitas. Aspek perkembangan emosi terdiri dari indikator sikap menghadapi keadaan dengan pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah, tidak marah-marah. Pernyataan kedua, mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang dan kondusif. Pernyataan ketiga, mampu menghargai diri sendiri dan orang sekitarnya. Pernyataan keempat, mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya dengan baik. Dan pernyataan yang kelima, mampu menunjukkan sikap bangga dan empatinya terhadap sesuatu atau seseorang. Selanjutnya yang ketiga ada psikososial, yang indikatornya yaitu pertama ada sikap sosial. Dalam pernyataannya tidak melakukan aktivitas yang mengganggu dan merugikan orang lain. Kedua, ada membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, membantu teman yang memerlukan. Yang keempat, mampu dan mau bekerja sama dengan siapapun yang memiliki keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan. Kelima, menunjukkan perhatian terhadap kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Keenam, mampu berteman dan bergaul dengan teman sebaya. Ketujuh, mampu bersikap sesuai perannya sebagai laki-laki atau perempuan. Dan yang terakhir, mampu bersikap positif dan interaksinya dengan orang lain. Yang keempat yaitu moral. Indikatornya yaitu yang pertama ada adab dengan sesama. Pernyataannya ada mengucapkan tolong dan terima kasih ketika meminta bantuan dan setelah menerima bantuan orang lain. Yang kedua, meminta izin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau menggunakan barang milik orang lain. Yang ketiga, tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. Yang keempat, menghormati orang yang lebih tua.
dan mengucapkan salam ketika bertemu guru, teman, dan orang-orang di sekolah. Bersikap 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Yang kelima, mampu membedakan benar, salah, maupun baik, buruk dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mampu mentaati peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Yang ketujuh, mampu bersikap sportif dalam menghadapi kekalahan. Yang terakhir, yaitu mampu bersikap jujur dimanapun berada. Selanjutnya, kriteria penilaian. Yang pertama, skornya yaitu 6-7, dikriteriakan sangat baik. 4-5 yaitu dapat kriteria baik. 2-3 mendapat cukup baik. Dan 0-1 skornya mendapatkan kriteria kurang baik. Selanjutnya yaitu lembar observasi isu-isu perkembangan motivasi belajar peserta didik. Terdiri dari kolom aspek, pernyataan, penilaian, dan keterangan. Untuk aspek yaitu motivasi belajar dengan indikator aktif belajar. Pernyataan 1, memiliki keingintahuan yang tinggi. Pernyataan 2, terlibat dalam proses pembelajaran. Pernyataan 3, tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Pernyataan 4, mengajukan diri untuk mengerjakan tugas atau soal di papan tulis. Pernyataan 5, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. Pernyataan 6, bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pernyataan 7, mengerjakan yang diberikan dengan tepat waktu. Pernyataan ke-8, mampu memanfaatkan waktu luangnya dengan aktif membaca buku untuk memperoleh informasi pelajaran. Adapun untuk kriteria penilaian dari motivasi belajar ini yaitu skor 0-1 kriteria kurang baik, skor 2-3 kriteria cukup baik, skor 4-5 kriteria baik, dan skor 6-8 kriteria sangat baik. Berikutnya yaitu lembar observasi isu-isu perkembangan etnik peserta didik dengan aspek etnik dan indikator sikap keberagaman. Pernyataan 1, mampu menyadari adanya keragaman etnik yang ada di kelas. Pernyataan 2, mampu berteman dengan berbagai ragam etnik. Pernyataan 3, mampu menghargai keragaman etnik yang ada di kelas. Pernyataan 4, mampu bekerja sama di dalam tim yang memiliki keragaman etnik. Untuk kriteria penilaian lembar observasi aspek etnik ini, skor 0 dengan kriteria kurang baik, skor 1 cukup baik, skor 2 kriteria baik, dan skor 3-4 kriteria sangat baik. Kemudian berikut kami tampilkan lembar observasi isu-isu perkembangan status sosial peserta didik. Pada aspek status sosial, indikatornya adalah hubungan sosial. Berikutnya adalah pernyataan, lalu ada kolom penilaian, kemudian keterangan. Untuk kriteria penilaian, kami menggunakan skor dari 0-4. Berikutnya kami tampilkan tabel lembar observasi isu-isu perkembangan minat peserta didik. Pada aspek, kami menuliskan indikator ketertarikan siswa. Berikutnya ada kolom pernyataan, lalu kolom penilaian. Untuk kriteria penilaian, kami menuliskan skor dari 0-4. Ya, inilah presentasi kami mengenai panduan observasi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.